Utang adalah tanggung jawab dan beban. Utang bisa membuat suatu organisasi atau suatu perusahaan menjadi lemah dan menyebabkan daya saing dan daya tahan perusahaan menurun. Pada kondisi yang berat, misalnya ketika berhadapan dengan situasi-situasi sulit, bisa saja perusahaan tidak mampu bertahan karena modal kerja perusahaan terus tergerus dan perusahaan tidak mampu lagi membayar utang sehingga perusahaan jatuh menjadi pailit. Walau sangat jarang memang suatu perusahaan dijalankan tanpa memiliki utang sama sekali, akan tetapi langkah terbaik yang bisa dilakukan perusahaan tentang utang ini adalah berusaha supaya jumlah utang seminimal mungkin, terencana, terukur, dan terkendali dengan baik dari waktu ke waktu. Karena pada dasarnya semakin kecil utang akan semakin baik dan semakin sehat bagi perusahaan. Itulah makanya besaran dan tingkat utang suatu perusahaan menjadi salah satu pertimbangan penting bagi seorang investor dalam membeli saham. Nah, sekarang pertanyaannya adalah seberapa besarkah utang dari suatu perusahaan yang masih bisa dikatakan baik dan aman? Apa tolak ukurnya? Salah satu cara dan pendekatan yang bisa kita gunakan yaitu membandingkan besaran utang perusahaan dengan nilai ekuitasnya. Mengukur besaran utang suatu perusahaan terhadap nilai ekuitasnya ini dikenal dengan istilah DER, Debt to Equity Ratio. DER adalah rasio utang perusahaan terhadap ekuitasnya, di mana DER sama dengan liabilitas dibagi dengan ekuitas. Untuk menghitung nilai DER dari suatu perusahaan, kita memerlukan dua informasi saja, yaitu besaran liabilitas dan nilai ekuitas dari perusahaan. Nah, pada kesempatan ini kita mengambil dua perusahaan sebagai contoh, yaitu PT Mitra Pinastika Mustika Tbk dengan inisial MPMX dan PT United Tractors Tbk UNTR. Pertama-tama kita lihat MPMX. Untuk mendapatkan besaran liabilitas dan ekuitasnya, bisa kita lihat pada laporan keuangannya. Berikut ini laporan keuangan MPMX pada kuartal 1 tahun 2020. Dari laporan keuangan tersebut, kita bisa mendapatkan informasi
seperti yang dilingkari merah, bahwa sampai dengan kuartal 1 tahun 2020 ini, yaitu per tanggal 31 Maret 2020, besaran liabilitas perusahaan adalah 3 triliun 372 miliar rupiah dan seterusnya. Dan nilai ekuitasnya yaitu 7 triliun 203 miliar rupiah dan seterusnya. Maka kita bisa mendapatkan rasio DER, yaitu DER sama dengan liabilitas dibagi dengan ekuitas, yaitu 3 triliun rupiah dan seterusnya, dibagi dengan 7 triliun rupiah dan seterusnya. Maka sekarang kita mendapatkan nilai DER dari MPMX, yaitu 0,47. Apa artinya nilai DER 0,47? Beban dan tanggung jawab perusahaan lebih rendah daripada nilai ekuitasnya, yaitu kurang dari setengah nilai ekuitas. Artinya, tingkat utang perusahaan cukup kecil dan kondisi kinerja keuangan perusahaan dari aspek liabilitas cukup baik. Salah satu ukuran yang bisa kita jadikan acuan adalah tingkat utang suatu perusahaan dapat dikatakan baik ketika besaran utang tersebut tidak lebih dari setengah nilai ekuitasnya. Seperti hasil perhitungan kita pada MPMX tadi. Oke, sekarang kita pindah ke perusahaan contoh yang kedua, yaitu PT United Tractors Tbk dengan inisial UNTR. Bagaimana nilai DER dari UNTR? Pertama-tama coba kita lihat laporan keuangan UNTR pada kuartal 1 tahun 2020 ini untuk mendapatkan informasi tentang besaran liabilitas dan nilai ekuitasnya. Kita bisa mendapatkan informasi seperti yang di lingkar merah, bahwa sampai dengan kuartal 1 tahun 2020 ini, yaitu per tanggal 31 Maret 2020, besaran liabilitas UNTR adalah 48 triliun 510 miliar rupiah dan seterusnya. Dan nilai ekuitas UNTR adalah 66 triliun 397 miliar rupiah dan seterusnya. Maka sekarang kita bisa mengukur rasio DER UNTR, yaitu DER sama dengan liabilitas dibagi dengan ekuitas. Jadi 48 triliun rupiah dan seterusnya dibagi dengan 66 triliun rupiah dan seterusnya. Maka sekarang kita dapatkan nilai DER dari UNTR adalah 0,73. Apa arti dari nilai DER 0,73? Kita dapatkan nilai DER dari UNTR ini
ternyata lebih besar dari 0,5 dan lebih kecil dari 1. Artinya, tingkat utang perusahaan belum masuk pada kategori tingkat utang yang bagus karena belum memenuhi kriteria DER-nya kurang dari 0,5, yaitu masih di atas 0,5, yaitu 0,73. Akan tetapi, juga tidak terlalu buruk, karena nilai DER ini tidak sampai lebih besar dari 1, atau di atas 1, tidak sampai di atas 1. Itulah pembahasan tentang nilai DER dari UNTR. Sebaiknya nilai DER ini dimonitor dari waktu ke waktu, minimal setiap akhir kuartal ketika laporan keuangan perusahaan dikeluarkan. Demikianlah sharing tentang bagaimana menghitung tingkat utang pada dua perusahaan contoh, yaitu MPMX dan UNTR, serta arti dari masing-masing nilai DER dari kedua perusahaan tersebut. Selamat berinvestasi. Terima kasih.